teknologi PDM. Iya, jadi masing-masing teknologi itu berkombinasi ya, di gathering lah informasinya untuk menyimpulkan gitu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini yang menjadi concern juga adalah menyimpulkan suatu kesehatan suatu equipment itu hanya berdasarkan temuan dari satu teknologi saja. Gitu. Hanya satu teknologi saja. Oke. Melanjutkan dari statement terakhirnya Mas Wahyu tadi adalah kita tidak bisa melakukan judgement atau menyimpulkan kondisi equipment itu hanya berdasarkan pada satu teknologi PDM yang diaplikasikan. Betul sekali, Pak. Nah, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan ketemu lagi dengan acara yang dibikin oleh Tiara Vibrasi Pratama ya, dan Tiara yang lain ya. Jadi Tiara membuat acara yaitu ngobrol bareng Tiara. Ngobar ya, bukan ngobat ya. Kalau ngobat nanti persepsinya jadi negatif. Kalau nggak ngobrol bareng Tiara. Ngobati oke. Kalau ngobat nanti kemana-mana nanti. Mungkin Bapak masih butuh obat atau tidak butuh obat. Oke, jadi ngobat ini ngobar ini itu dilakukan Tiara, dilaksanakan oleh Tiara, kemudian di broadcast dengan teknologi ya, dengan teknologi Zoom gitu, untuk bisa diikuti oleh partisipan-partisipan yang sebelumnya sudah mendaftar. Dan mereka ini juga bisa berinteraksi dengan nanti menuliskan komen atau pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya bacakan untuk bisa mendapatkan tanggapan dari Bapak yang di sini. Kita ngobrol aja berarti kan ya? Bisa sharing ya? Bisa sharing seperti itu. Sebelumnya perkenalkan, saya Agus Supriyadi, saya didapuk sebagai pembawa acara hari ini. Saya naik pangkat, sebelumnya biasanya jadi kru. Hari ini didapuk sebagai pembawa acara. Lighting. Bukannya kru terus pembawa acara semuanya merangkap. Nanti fee-nya kebanyakan. Maaf. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Mereka sudah memakai seragam istimewa berat ya Pak. Ruangannya sebelah. Sudah berseragam seperti ini dari tim TRM, yaitu Tiara Reliability Management Remote Monitoring, yang ada di salah satu divisi di Tiara Vibrasi Pratama seperti itu. Di sebelah sini ada Bapak Bambang Indrianto, kemudian ada Bapak Wahyu Kurniadi seperti itu. Untuk tema kali ini kita mengusung kegelisahan, kegalauan. Jangan susah Pak. Ini hubungannya sama hati berarti. Kegalauan, tepatnya challenge sih Pak. Jadi teman-teman saya itu di project sering mendapatkan challenge atau tantangan dari pihak yang mereka hubungi itu, yaitu mengenai mereka kan rata-rata melakukan condition monitoring seperti itu, kemudian direportkan. Karena kan ya tema hari ini kan pengelolaan aset dengan berbasis pada multi teknologi PDM. Nah,
mengaitkan dengan itu, teman-teman tadi dapat challenge-nya adalah mereka dalam suatu equipment itu biasanya ngambil teknologi medianya, misalnya ada satu gitu. Taruhlah misalnya vibrasi gitu. Dari pengukuran vibrasi diambil datanya, kemudian dilihat hasilnya ini vibrasinya rendah. Dilaporkan pastinya kan, Pak ini vibrasinya rendah, atau Bu ini vibrasinya rendah. Jadi seharusnya kondisi equipment-nya baik-baik saja. Gitu. Mereka pulang, kemudian karena mereka ini jadwalnya misalnya adalah sebulan sekali untuk melakukan pengambilan data pada mesin itu, di tengah waktu pengambilan data berikutnya, mereka ditelepon. Mas, ini ada kondisi yang tidak baik gitu. Kondisi tidak baiknya adalah dari equipment yang tadi dilaporkan vibrasinya kecil. Baik-baik aja. Baik-baik saja. Ternyata terjadi kegagalan. Betul. Misalnya apa gitu rusak sehingga ya intinya adalah mengalami functional failure lah. Tidak bisa menghasilkan seperti pada desain yang ada yang seharusnya. Nah, menghadapi tantangan seperti ini, pandangannya Bapak-bapak dari TRM ini seperti apa ya? Iya. Apa itu TRM? Iya, mungkin daripada sekarang akan dulu TRM itu seperti apa sih? Iya, dari panjangnya aja Tiara Reliability Management Remote Monitoring yang dimana kita itu kalau seperti yang kita tahu bahwa mengelola aset itu kan dimulai dengan mengelola resiko ya. Resiko itu dengan mengkuantifikasi cost efficiency dan probability. Nah, kita lakukan di di TRM itu. Gitu. Jadi mulai dari reliability management, condition management sampai ke risikonya, risk management kita lakukan di TRM seperti itu. Semua dikelola dari informasi-informasi yang ada di TRM itu. Dari beberapa teknologi kemudian disimpulkan untuk menjadi sebuah keputusan sehingga dapat membantu pengambil keputusan untuk mau diapakan. Oke, itu mungkin perkenalan dari TRM-nya sendiri. Secara singkat. Nah, tadi tanggapannya kan belum. Oh, iya. Tanggapan dari teman saya itu. Betul sekali. Mas Agus, seperti yang disampaikan Mas Agus, jadi teman-teman condition monitoring di lapangan itu sering dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari user ataupun yang punya equipment ya, bahwa Mas, equipment ini sehat nggak gitu setelah diambil, kemudian berapa lama bisa bertahan gitu. Ada juga yang bertanya, Mas ini udah seperti Mas Agus bilang, udah di condition monitoring, vibration monitoring, tapi kok masih fail gitu. Padahal dikatakan bagus ya. Padahal dikatakan bagus. Nah, ada juga, Mas ini vibrasinya sudah tinggi gitu. Begitu mereka bongkar, ternyata nggak ada masalah. Jadi sering polemik gitu. Makanya dari situ sebenarnya atau jalan apa yang bisa dilakukan supaya ya terjadi improvement lah. Oke. TRM itu memakai metode, sebutnya metode Bolen ya gitu ya. Itu juga diciptakan oleh tim Tiara supaya untuk memanajemen kondisi equipment. Jadi yang sedang Mas Agus hadapi itu adalah kondisi teknologinya gitu ya. Kondisi teknologinya bagus gitu. Maksudnya tadi vibrasinya bagus gitu. Okay, tapi yang dimanage oleh Bolen itu adalah kondisi equipment gitu, bukan kondisi teknologi gitu. Jadi bedanya gimana? Ada perbedaan antara kondisi teknologi atau kondisi equipment gitu. Contoh tubuh kita ya, misalkan sakit perut gitu ya. Kalau sakit perut kan asumsinya, wah saya sakit gitu, belum tentu gitu ya. Bisa jadi tubuhnya bagus, hanya ada bagian yang sakit, tapi belum tentu itu bermasalah gitu. Misalkan sakit perut itu disebabkan karena minum obat yang menyebabkan emang jadi lambungnya jadi sakit, contohnya seperti itu gitu. Nah terjadi juga itu di equipment, bisa jadi ya.
suatu equipment itu kita katakan vibrasinya baik-baik aja gitu. Itu padahal dalam status teknologi gitu ya. Tapi bisa jadi status equipment-nya itu dia bermasalah. Masalahnya dari mana? Bisa jadi disebabkan karena permasalahan yang tidak terindikasi di vibrasi, tapi terindikasi di teknologi yang lain. Itu yang jadi masalah. Atau saya kalau bisa kasih contoh misalnya gini, ada teman saya ya, bukan saya. Bukan, Pak. Bukan saya. Teman saya itu suka banget makan seafood. Seafood, betul. Badannya gede, tinggi, gagal. Terus suka makan kacang. Pada saat ini kondisinya baik-baik saja. Iya. Dia tidak merasakan apapun karena postur tubuhnya juga gede, gemuk. Iya. Semuanya. Iya. Lebih tapi besar. Ya pada saat ini dia tidak merasakan apa-apa. Betul. Nah, bisa jadi. Nah, pada suatu saat berarti mundur ya saya. Iya. Beberapa hari lalu dia ternyata nggak bisa jalan gitu. Karena dia ternyata asam uratnya tinggi gitu. Iya, iya. Seperti itu ya? Iya, bisa. Gambarannya ada dua hal mungkin ya. Yang pertama adalah karena failure equipment itu random ya gitu ya. Bisa jadi kan hampir 80% itu failure pada equipment itu random. Random itu jenisnya atau frekuensinya? Jenisnya ya, jenisnya. Okay. Bisa juga frekuensi. Iya, dua-duanya. Okay. Jadi ada yang bahkan hanya 10-20% yang dia berhubungan dengan wear gitu ya. Dengan umur gitu ya. Jadi kalau misalkan failure yang bisa berhubungan dengan umur bisa ketahuan ya naiknya seperti apa gitu. Tapi banyak juga bahkan lebih banyak yang tidak berhubungan dengan umur gitu. Jadi ketika sekarang dideteksinya bagus, ternyata beberapa hari kemudian tidak bagus gitu. Itu kondisi yang pertama gitu. Kondisi yang kedua adalah kondisi di mana diagnosa yang dilakukan itu salah teknologinya gitu ya. Kalau misalkan ternyata kondisinya adalah suatu bearing itu tidak bisa dimonitor failure-nya dengan vibrasi, haruslah dengan teknologi lain gitu. Jadi jangan memandang bahwa satu teknologi itu bisa menyimpulkan seluruh masalah pada equipment tersebut gitu. Kalau bisa dibilang begini, itu akan menjadi tantangan. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu akan menjadi tantangan ketika kita tidak mengetahui atau belum mengidentifikasi kemungkinan kegagalan pada suatu aset. Oke. Gimana itu maksudnya? Sehingga teknologi yang akan diimplementasikan untuk memitigasi risiko atau potensial kegagalan tadi terbatas. Akhirnya apa? Informasi yang didapatkan untuk menyimpulkan bahwa seberapa besar seberapa sehat equipment itu juga tidak optimal gitu. Contohnya gini, seperti Pak Bambang contohkan ke kondisi tubuh gitu loh. Yeah. Bahwa tubuh manusia itu untuk tahu kondisi kesehatannya kan medical check up gitu. Tapi ketika hanya parameter darah saja yang diambil gitu, otomatis ya gula darah ya. Tapi kan mekanisme kegagalan kan tidak hanya dideteksi dengan darah. Mungkin rekam jantung dan USG betul. Gitu ya. Iya, betul. Dan lagi juga tantangannya adalah ini mostly banyak yang belum mengetahui tentang failure simptom, betul. Sehingga tidak memiliki strategi jangka panjang bagaimana memitigasi failure itu. Seperti apa itu? Sebelum kita melakukan action ya atau task ya, yang harus kita lakukan lebih awal itu kan bagaimana potensi failure simptom yang ada, misalnya bearing. Ketika bearing itu akan gagal, itu seperti apa gitu. Kemudian di capture-nya dengan teknologi apa saja gitu. Apakah hanya cukup dengan vibrasi atau bisa saja dengan termografi atau bisa saja dengan oil analysis gitu. Nah, termasuk di dalamnya adalah ketika failure tadi
tidak bisa dideteksi dengan teknologi PDM. Iya, jadi masing-masing teknologi itu berkombinasi ya, di gathering lah informasinya untuk menyimpulkan gitu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini yang menjadi concern juga adalah menyimpulkan suatu suatu equipment itu hanya berdasarkan temuan dari satu teknologi saja, gitu. Hanya satu teknologi saja. Oke. Melanjutkan dari statement terakhirnya Mas Wahyu tadi adalah kita tidak bisa melakukan judgement atau menyimpulkan kondisi equipment itu hanya berdasarkan pada satu teknologi PDM yang diaplikasikan. Betul sekali, Pak. Nah, kalau diarahkan dari situ, sebenarnya kita mengaitkan dengan tema kita, yaitu pengelolaan aset berdasarkan dengan multi teknologi PDM. Justru nggak pakai PDM, nggak pakai PDM, berdasarkan multi teknologi. Multi teknologi. Karena seperti apa itu? Bisa jadi equipment itu bisa dikelola failure-nya oleh PDM, PM atau overhaul gitu ya. Jadi ketika PDM itu tidak mampu melakukan pendeteksian failure, maka lakukanlah dengan PM atau overhaul gitu. Jadi program TRM ini adalah pengelolaan aset pengelolaan aset. Jadi yang dikelola itu adalah data-data indikator yang menyebabkan dia failure gitu. Jadi bahkan sampai dengan visual inspection pun itu jadi masukan dari bolan ini, dari TRM ini gitu ya. Jadi kita ya kata kuncinya adalah kita mengkuantifikasikan seluruh kondisi gitu, seluruh kondisi untuk menjadi kesimpulan bahwa equipment ini sehat atau enggak gitu ya. Contoh misalkan bahkan satu foto pun misalkan ternyata ketika pompa, biasanya kan pompa terus seal-nya bocor gitu ya. Seal-nya bocor kan netes nih, divibrasi kan nggak tinggi gitu, nggak kedetek, temperatur nggak ngedetek gitu ya. Terus apalagi ya, mungkin teknologi lain pun nggak mendetek, tapi mata kita mendeteksi bahwa itu adalah ada kebocoran. Nah, gitu. Potensial failure ada di sana. Ada di sana gitu. Itu bukan potensial failure, udah failure gitu ya. Oh, bahwa seal-nya itu sudah bocor gitu ya. Nah, bolan ini mengelola, kita fotokan, lalu dikelola di sini kita kuantifikasikan bahwa ini secara teknologi penglihatan, maksudnya ini penglihatan jadi teknologi ya. Apakah itu nilainya masih baik-baik aja, masih sehat gitu ya? Apakah baik-baik saja? Apakah ini punya potensi yang berbahaya atau ini sudah rusak gitu ya. Jadi di bawah itu kita mengkuantifikasi ABCD-nya gitu ya. ABCD gitu, bahwa secara penglihatan seal-nya sudah rusak gitu. Sehingga nanti kalau bisa dilihat di sini ya, di sini itu ada kan merah, kuning, hijau, biru ya gitu ya. Ada mungkin ini di sini. Hijau itu kesimpulan yang didapatkan dari suatu teknologi yang menghasilkan dia masih sehat. Gitu. Kuning itu adalah kesimpulan yang didapatkan dari suatu teknologi bahwa dia sudah memiliki potensi untuk rusak gitu. Teknologi ya? Teknologi ditinjau dari masing-masing teknologi. Bahkan teknologinya nggak cuma PDM, bahkan hanya melihat aja bisa menyimpulkan bahwa itu merah, kuning, ataupun hijau. Gitu seperti itu. Jadi biasanya kan kita juga sulit ya memberikan laporan bahwa udah ada kebocoran di situ, kebocorannya seperti apa gitu ya. Apakah sudah banyak banget, apakah hanya menetes. Nah, itu juga beberapa parameter, kalau dilihat seperti itu kan berarti ada beberapa hal yang mungkin tidak terkuantifikasi ya. Iya, biasanya tidak terkuantifikasi, tapi di bolan ini harus semuanya terkuantifikasi gitu. Oke, sebelum melangkah ke diskusi yang lebih lanjut Pak, ya, Pak. sebenarnya tujuan dari pengelolaan aset dengan berbasis multi teknologi itu seperti apa? Oke, nah sebelum lanjut ke situ, ini mau ngasih ada sebelumnya juga. Iya. Sebelum dari sebelum. Jadi flashback gitu. Jadi biar ada bukti juga gitu. Jadi kemarin kita di Bolan ada kasus menarik gitu ya. Jadi equipment-nya itu cooling tower fan.
Di situ dilakukan condition monitoring multi teknologi, ada vibrasi, ada NCSA, kemudian ada termografi Di motornya. di motornya. Kemudian setelah melihat laporan teknologi examination, itu vibrasinya masih rendah, termasuk peak view. Nah, kita tahu bahwa peak view itu kan meng-capture impact ketika ada metal to metal contact ya, ada bearing gitu. Di sisi lain, termografi ternyata meng-capture si bearing motor inboard ini atau DE gitu, terjadi kenaikan delta T secara kuantitatif. Oke. Nah, dan secara kualitatif memang ada hotspot di situ. Nah, tapi di vibrasi tidak ke-capture. Bisa saja mungkin fase peak view atau shock pulse dan segala macamnya teknologi itu sudah lewat gitu loh. Impact-nya malah sudah lewat. Sudah lewat. Yang ada sekarang adalah ya? yang ada adalah friction antara metal to metal contact-nya sehingga membuat temperaturnya tinggi. Yang ke-capture oleh termografi. Nah, kalau bayangkan kalau misalnya kita menggunakan satu teknologi saja mungkin masih vibrasi gitu. Mungkin itu sudah kelewat. Gitu. Yang perlu direview juga di sini adalah masalah frekuensi pengambilan data. Apakah dengan frekuensi pengambilan data yang dilakukan saat ini sudah berhasil untuk meng-capture early failure seperti itu. Nah, dengan adanya dua teknologi itu yang saling digabung ya, akhirnya kita aware bahwa oh iya ini butuh analisa tambahan, jangan-jangan dirinya udah rusak benar gitu. Iya. Kalau misalnya nggak ada itu ya mungkin dipas-pas aja gitu. Jadi itulah fungsinya multi teknologi. Iya. Jadi kalau dikaitkan dengan tadi pertanyaan saya mengenai tujuan pengelolaan aset dengan berdasarkan multi teknologi adalah supaya kita bisa mendapatkan justifikasi yang lebih baik gitu ya. Betul. Lebih baik terhadap kondisi mesin tersebut. Betul. Ya. Betul. Tapi menurut saya sih yang namanya multi teknologi itu nggak sekedar multi teknologi ya. Beli semua teknologi gitu ya. Padahal mungkin manfaatnya nggak ada gitu ya. Jadi artinya apa sih gunanya teknologi? Kita harus balik lagi ya. Apa gunanya teknologi? Teknologi adalah untuk melihat kondisi dari equipment dari teknologi tersebut gitu ya. Kondisi failure dari equipment gitu ya. Tapi kalau misalkan suatu equipment failure-nya tidak bisa dideteksi oleh teknologi tersebut, ya jangan diimplementasikan gitu. Artinya harusnya adanya sebelum kita melakukan multi teknologi assessment, kita melakukan assessment equipment-nya dulu gitu ya. Bahwa equipment itu harus dimonitoring dengan apa aja sih supaya semua failure-nya itu bisa terdeteksi. Mungkin kalau bahasa di Bolon kita mengkaji mengkuantifikasi konsekuensi dengan life cycle strategi. Iya betul. Jadi kita sebelum melangkah ke situ, sebenarnya biar kita runut ceritanya gitu. Sebenarnya kalau tim TRM sendiri melakukannya seperti apa ya? Mungkin dari situ bisa diceritakan mulai dari awal itu apa yang bisa tadi dikelola berdasarkan konsekuensi dengan life cycle strategi itu seperti apa? Oke, mungkin di layar ini terlihat mungkinnya kalau bisa di sini ini namanya platform Bolon ya yang kita kelola di TRM ini gitu ya. Ya ini berarti tools ya. Toolsnya gitu ya. Toolsnya untuk Bapak berdua ini ya. Iya betul. Nah, tapi sebenarnya kan kita bisa nggak sebenarnya kita menggunakan lain atau lebih tepatnya kita menyebutnya adalah filosofinya. Filosofinya seperti apa? Intinya kan kita mengelola suatu plan itu kan isinya equipment ya. Oke. Nah equipment itu yang pertama adalah diregister semuanya, apa aja sih equipment yang akan kita kelola. Yang pertama kan haruslah dia critical gitu ya. Kalau yang diutamakan adalah yang critical gitu ya. Terus kalaupun nanti ternyata kita masih punya
punya apa ya, punya effort buat melakukan monitoring, buat melakukan equipment yang lain. Iya, equipment yang lain, ya terserah gitu ya. Okay. Tapi yang pertama harus critical equipment mana aja kita register semuanya di sini. Ini contoh ya, ini juga sebutnya demo plan. Di sini plannya ada banyak kebetulan. Ini demo plan 1, 2, 3. Nanti kita contohkan ya. Di demo plan 2 itu ada sistemnya. Sistemnya nanti di sini sistem dashboard dan sebagainya. Terus misalkan ke sistem main building system, nanti di sini main building system itu isinya macam-macam. Equipment gitu ya? Iya, berbagai equipment. Jadi masing-masing dari sistem itu mungkin berisikan berbagai equipment. Gitu ya. Ini yang masuk fase pertama yaitu meregister dari asetnya. Dari asetnya gitu ya. Jadi yang harus kita cermati adalah bahwa kita tidak bisa menjernalisir suatu metode pengelolaan failure ke semuanya gitu ya. Haruslah kita unik satu-satu gitu ya. Jadi seperti ini. Masing-masing equipment itu bisa jadi beda-beda. Beda-beda, betul ya gitu. Ya, kita juga nggak bisa melakukan pengelolaan meskipun sama-sama rotating equipment. Iya, meskipun bahkan A dan B gitu ya, sama equipmentnya bisa jadi beda gitu pengelolaan equipmentnya. Pengelolaan failure-nya, failure gitu ya. Bisa seperti itu. Bisa gitu. Misalkan contoh ada vertical pump, saya pernah melihat ya, vertical pump 3 ABC gitu ya. Ternyata yang C itu ini vertical pump buat water intake ya, water intake. Yang jadi dari sungai itu menuju ke pompa A, pompa B, pompa C. Nah, kalau misalkan ternyata pompa A dan B itu dinyalakan dan C-nya dinyalakan, maka C akan vibrasi sangat tinggi dan bearingnya cepat rusak. Kalau running bersamaan, maka akan yang C saja yang bervibrasi. Kenapa? Karena flow-nya sudah rendah. Karena sudah diambil A dan B gitu. Nah, kalau misalkan ternyata jadi pengelolaannya ya udah yang strategi operasinya disesuaikan gitu, meskipun dalam equipment yang sama gitu ya, itu water intake misalkan ya, seperti itu. Jadi nah itu pun kita kelola equipment pun seperti itu, jadi kayak anak sendiri gitu ya. Itu yang pertama tadi adalah tentang aset register. Nah, di setiap rotating equipment atau aset ini kita kelola LCS-nya. Apa LCS itu? LCS adalah strategi jangka panjang. Ya. Bagaimana supaya equipment itu reliable, dia bisa beroperasi sampai panjang. Jangka panjang. Isinya itu ya strategi jangka panjang untuk memitigasi resiko sih. Isinya itu di dalamnya ada kita memetakan FMEA, kemungkinan failure mode-nya apa, efeknya apa, cost-nya apa, kemudian di dalam FMEA itu untuk memitigasi FMEA yang sudah dibuat itu tasnya seperti apa. Seperti isinya. Seperti pola pola hidup ya gitu. Kalau kita kan kalau pengen umur panjang, mudah-mudahan dikasih umur panjang ya. Dan di ujung umurnya nggak sakit-sakitan. Kita udah lagi baper kan, Mbak? Udah lagi tausiah kan, Pak? Masih Jumat besok. Misalkan umurnya panjang, terus dalam satu umur itu kita nggak diberi sakit-sakitan, apa sih harus dilakukan gitu kan? Menjaga pola makan gitu, menjaga olahraga seminggu 2 kali gitu ya. Makan sehari 3 kali, mandi sehari 2 kali gitu, itu termasuk ya. Terus juga minum vitamin gitu ya, minimal sehari 2 hari sekali gitu ya. Itu kan pengelolaan tubuh supaya dalam umur kita itu tidak diserang penyakit gitu. Jadi kan nggak asik kan ya kalau misalkan ternyata kita satu bulan. Pak Bambang ini kok saya ragu Bapak. Potensial failure banyak yang belum dikelola. Asesmen dulu nanti. Saya bisa masuk bola mungkin ya. Supaya dikelola oleh Mas Wahyu. Nah, di sini ada yang namanya life cycle strategi. Life cycle strategi itu adalah strategi apa yang harus dilakukan pada equipment itu supaya dia bertahan dari kerusakan. Intinya kan equipment itu tidak Tapi kan rusak itu pasti. Pasti, tapi sebelum rusak kita udah tahu duluan. Jadi indikator kerusakannya sudah ada. Yang pertama indikator kerusakan sudah ada. Yang kedua adalah dia tidak kembali lagi rusak dengan cepat. Gitu.
gitu kan. Jadi tapi ya yang perlu digarisbawahi kan di sini rusak itu adalah pasti. iya. Tapi kan yang indikator reliability itu adalah availability dan reliability ya gitu. Availability itu bahwa dia available-nya panjang gitu, nggak yang variabel yang kedua adalah reliability, dia nggak cepat rusak gitu. Jadi kan kalau rusak-rusakan kan sayang juga ya gitu ya. Iya, karena equipment itu rusak pasti, tapi konsekuensinya mungkin berbeda gitu. Nah, kalau kita melihat ke kurva PF ya, potential failure, functional failure, bahwa mungkin potential failure di awal ya mungkin ditemukannya misalignment gitu ya. Yang kedua karena misalignment ngasih load ke biring rusak gitu. Ketika biring rusak masih dibiarin, tahap berikutnya sampai catastrophic failure ya. Staffnya putus atau dan segalanya. Kalau bisa kita menemukan di awal gitu, pada saat misalignment kan biayanya juga lebih murah untuk diperbaiki gitu. Dan ya better planning juga sih. Jadi yang pertama adalah meregister aset, yang kedua adalah menentukan maintenance strateginya. Iya. Jadi bagaimana? Nah, ini baru dua ya. Ini contohnya misalkan turbin dan generator ya gitu ya, bahwa bagi generator itu rusak di mana saja, ini kita kelola gitu ya. Ini namanya failure. Dipetakan. Iya, dibedakan. Dipetakan. Failure function mode-nya. Jadi mode failure yang berhubungan dengan function ya, terutama ya bahwa dia akan turun megawattnya, dia akan mati gitu ya secara tiba-tiba. Nah, ini yang kita petakan gitu ya, bahwa dia rusaknya apa aja sih yang bisa memungkinkan dia rusak secara fungsinya gitu ya. Di sini ada bearing failure, end winding broken, rotor ground fault gitu, macam-macam banyak gitu. Nah, setiap masalah ini kita petakan dia sebenarnya rusaknya itu gara-gara apa sih gitu ya. Misalkan contohnya bearing fault itu bisa jadi karena floating, lubrication malfunction atau overload. Atau mungkin vibrasi juga ya gitu ya. Vibrasi itu menyebabkan overload juga ya. Nah, nanti dari masing-masing indikator kerusakan penyebab dari kerusakan bearing ini. Jadi di LCS itu kita akan mengelola penyebabnya. Kita akan mendeteksi penyebabnya. Apakah penyebabnya ini ada atau nggak ada gitu. Jadi kalau misalkan lubrication malfunction gitu. Nanti ini akan dikelolanya dengan apa? Mungkin nanti masuk ke LCS ini gitu ya. Nanti langsung di LCS ini akan multifunction lubrication malfunction ini itu dikelola dengan cara PDM. PDM apa sih yang tepat lah ya? Yang tepat untuk mendeteksi adanya masalah lubrikasi gitu ya. Nah, yang pertama ini yang cocok itu ternyata adalah oil analysis dan air thermography gitu. Jadi kita melakukan multi teknologinya pun pada failure yang kemungkinan muncul. Gitu. Jadi nggak misalkan mungkin lubrikasi ini bisa dikelola dengan vibrasi gitu. Tapi kan kalau nggak mungkin ya jangan lakukan gitu. Kalau dari sini berarti 2 step telah kita bahas yaitu dari meregister asetnya, kemudian yang kedua adalah menentukan strateginya seperti apa yang diterapkan pada equipment itu atau pada aset itu. Kemudian bisa dilanjut Pak. Untuk yang ketiga seperti apa? Nanti dari LCS ini nanti muncul tas kategorinya apa? PDM, OH. Nah ini juga termasuk OH itu termasuk multi teknologi juga yang kita bahas jadi judul itu gitu ya. Jadi selain cuma teknologi PDM, PM pun masuk, OH pun masuk gitu ya. Jadi mungkin yang dari judul kan tadi kita bahas ya bahwa ini pengelolaan equipment berbasis multi teknologi gitu ya. Nah teknologinya PDM ada, itu termasuk vibration analysis, PM pun ada, itu termasuk inspection gitu, ataupun OH pun ada gitu ya. Kita melakukan inspection ketika overhaul gitu ya. Nah jadi dari seluruh tas kategori ini nanti kan pasti ini membutuhkan biaya ya, gitu pasti ya. Resource yang karena resource berhubungan karena butuh planning manpower juga. Gitu. Iya macam-macam. Nah
ini nanti disesuaikan juga berdasarkan kalau sebelumnya kita bahas ada yang namanya RPN. RPN itu Reliability Priority Number. Risk. Priority Number ya. Nah di sini ya. Jadi dari setiap task ini ada nama kita runutkan ya mana yang prioritinya harus diimplementasikan yang paling tinggi pada suatu equipment itu. Oke. Nah nanti kita implementasikan yang paling berefek pada equipment tersebut. Nah setelah itu baru kita lakukan monitoring. Oke. Jadi RPN itu meranking criticality berdasarkan failure mode sih sebenarnya. Ya. Nah setelah kita lakukan namanya LCS, baru kita lakukan condition based monitoring ini gitu ya. Nah di condition based monitoring ini ya mengerjakannya berdasarkan perintah dari LCS. Gitu. Iya. Harus didasarkan pada hasil LCS-nya. LCS-nya, iya. Jangan-jangan failure-nya nggak bisa dideteksi pakai vibrasi, tapi kita karena hobi. Oke. Karena disuruh atasan. Karena ya adanya alat itu ya udah Iya. kita pakai alat itu gitu bisa. Karena Jadi di drive dari LCS sih memang. udah tanggung kebeli gitu. Kalau lihat ini berarti kan dia pada generator ya. Iya. Contohnya kan ada banyak Banyak teknologi. Nah, itu juga yang jadi keresahan dari teman-teman saya, Pak. Teman-teman saya ini banyak resah. Banyak resahnya ya, Pak. Kasih tiar aja lah, Pak. Kalau mereka ini resah kan efeknya ke saya. Sebagai teman yang ada di Jakarta atau di kantor. Temannya cuma satu emang. Banyak. Teman-teman. Ada temennya temen cuma bapak aja. Gitu. Oh curhatnya semua ke bapak ya. Jadi ya kita kalau lihat ini aja ya, Ya. kita berarti harus punya banyak tim. Gitu. Ada tim vibration, Ya. ada tim oil analysis, ada tim untuk PD, partial discharge ya, Ya. untuk DGA dan sebagainya gitu. Kemudian pada satu kasus adalah masing-masing itu kondisinya nggak sama, masing-masing teknologi ya. Yang misalnya vibration-nya oke, bagus ya dalam artian bagus, loop oil analisisnya kurang oke, kemudian Temperaturnya naik, PD-nya sangat tidak oke, fluxnya tidak oke banget. nggak kuat gitu, bahaya. Nah, mereka kan atau ketika mereka masing-masing ditanya gitu, kondisi aset saya seperti apa, berarti kan mereka akan menyimpulkan vibrasinya oke Pak, berarti generatornya bagus. Padahal tim yang lain, misalnya tim partial discharge, generator saya kondisinya gimana gitu, jelek Pak. Nah ini kan jadi bingung, ini sebenarnya kondisi generatornya, padahal generator yang sama, Iya. bagus atau jelek jadinya. Ya, jadi kalau di sistem Bolen ini kita katakan bahwa yang namanya tadi itu vibrasinya tinggi itu adalah teknologi examination. Jadi paparan berdasarkan satu teknologi gitu ya. Berdasarkan teknologi. Seperti tadi di depan diceritakan. Iya, diceritakan, tapi itu tidak menggambarkan keseluruhan aset gitu ya, menggambarkan kondisi aset gitu ya. Jadi jadi di sini ada yang namanya teknologi examination, teknologi status, ya teknologi status. Jadi tiap teknologi itu yang kita ini contohnya ada yang hijau, merah, kuning. Betul. Kesimpulannya gimana? Apakah hijau? ini sebelum kita masuk sini ternyata ini pun yang dikelola hanya 5 loh. Padahal yang tadi yang kita gambarkan di awal ini ada 7 gitu ya. Jadi sebenarnya kita prioritaskan berdasarkan apa dulu yang akan kita implementasikan. Yang tadi, karena resource tadi gitu. Tetap prioritas itu yang paling bisa menentukan kondisi aset itu yang mana gitu ya. Itu yang diprioritaskan. Kan nah nanti dari prioritas ini dari semua teknologi ini kita prioritaskan dan ternyata muncullah beberapa teknologi yang terimplementasi pada equipment tersebut. Terus sisanya tadi teknologi itu kemana? Ya udah bisa dilakukan di next
Ketika misalnya nanti ada ada investasi untuk investasi tersebut. untuk tersebut Oh, iya. oke. Jadi nggak usah sebutnya dulu lah gitu ya, karena Oke. ya kita yang kita kelola itu aset, bukan banyak-banyakan teknologi gitu ya. Gitu ya. Nah, contohnya ini vibrasi hijau, PD itu hijau, tapi parameternya kok merah ya gitu ya. Terus infrarednya hijau, and winding vibration-nya juga kuning gitu. Berarti, nah dari sisi ini masing-masing tim memberikan kesimpulan ya. Ini hijau, merah, kuning. Nah, harus ada satu tim yang jadi, bukan satu tim ya, satu bagian yang menyimpulkan ini. Iya, betul. Satu bagian yang menyimpulkan dari kondisi itu. Nah, dia itu yang pemilik dari aset tersebut. Bukan pemilik ya, artinya yang bertanggung jawab terhadap aset tersebut. Gitu. Ya, misalkan kalau saya mungkin kalau di kedokteran itu dokternya gitu ya. Dari lab datang, oh ini paru-parunya bagus, oh ini jantungnya kurang bagus, ini darahnya kurang bagus. Nanti ada dokter yang menyimpulkan bahwa Anda itu sakit apa gitu makanya. Oh iya. Kan nggak bisa dari lab tiba-tiba ngasih, Bapak ini sakit paru-paru, datang lab lagi, Bapak ini sakit jantung, datang lagi sakit apa? Sakit semua dong gitu. Tapi harus ada yang menyimpulkan, satu dokter yang memberikan kesimpulan bahwa Bapak ini sakit ini. Oke, bisa nggak diberikan atau dijelaskan di sini mengenai sedikit trik lah gitu, proses menyimpulkan itu seperti apa? Jadi gini, condition monitoring itu kan berangkatnya dari life cycle strategi, kemudian teknologinya apa saja. Gitu. Baik, betul. Menurut perintah di LCS. Nah, kemudian setelah itu kita punya itu, gitu, dilakukanlah pengukuran gitu, atau condition monitoring gitu, tergantung dari masing-masing teknologinya. Yeah. Nah, ketika diukur entah vibrasi dan condition indikator itu men-trigger alarm kuning dan merah, jadi tidak semuanya Pak kita analisa. Kalau yang hijau ya biarin aja ya, biasanya. Tapi ya kalau yang ini condition indikator yang menunjukkan kuning dan merah, itulah yang dianalisa. Siapa yang menganalisa adalah, kalau di kita ada teknologi spesialis. Jadi orang-orang yang memiliki, teman-teman engineer yang memiliki kompetensi di bidang teknologi masing-masing gitu. Masing-masing megang satu teknologi gitu. Oke. Nah, kapan dibuatnya? Ya segera setelah data di-input, mereka harus segera membuat teknologi examination itu. Nah, di sini teknologi spesialis ini diberi kebebasan untuk mengeksplor apa yang menjadi finding-nya, tanpa harus memikirkan rekomendasinya itu akan diikuti, karena yang akan membuat itu nanti tim lain. Sebenarnya bukan tim lain, kita sebutnya dengan reliability spesialis ya. Jadi orang-orang yang tadi saya sebutkan sebagai bagian yang menyimpulkan ini. Kan? Iya betul. Adalah orang-orang yang memiliki kompetensi mungkin multi teknologi ya, dan seharusnya memang seperti itu, karena dia memiliki pandangan menyeluruh gitu. Kalau kata teman engineer kita itu helikopter view ya. Nah, jadi dia bisa melihat semuanya gitu, seperti itu. Drone view. Baru ya. Baru nih. Kan lebih keren drone view. Helikopter. Oke, lanjutkan Mas. Nah, dari teknologi status ini kemudian dikumpulkan pada masing-masing teknologi untuk disimpulkan sebenarnya seberapa sehat sih equipment kita ditinjau dari multi teknologi itu. Nah, kita lakukannya di asset wellness gitu. Kita lakukannya di asset wellness. Belakang bawah. Ya, triknya akan seperti apa itu? Coba Pak Ben. Iya, tadi hijau, merah, hijau kuning ya. Iya, hijau merah, hijau kuning. Iya. Kesimpulannya ternyata kuning. Kesimpulan kuning. Dilihat dari pertama bisa dilihat dari degradasinya ya. Kalau masalah elektrikal biasanya nggak langsung fail ya. Jadi di sini itu artinya lama. Masih lama atau masih bisa diplanningkan ya. Confident untuk itu dirancangkan. Gitu. Iya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian dari kesimpulan atau rekomendasi ini diambillah suatu keputusan gitu. Keputusan di sini cukup mudah gitu. Artinya cukup mudah melihat ya sih. Bukan pertimbangannya. Di situ ada status gitu. Pak Ben, di situ ada status ya. Di situ ada status hijau gitu.
ada biru, ada kuning, ada merah. Jika konsekuensinya rendah atau ya itu lanjut beroperasi gitu. Jika biru ya mungkin butuh advance analysis, data tambahan untuk dilakukan analisa. Mungkin nggak yakin gitu ya. Nah, kalau yang kuning ini ya perbaikan bisa dilakukan ya karena apa tadi degradasinya cukup lama ya. Bisa dilakukan perbaikan next overhaul gitu. Misalnya seperti itu. Kalau merah ya immediately tanpa harus nunggu jadwal overhaul selanjutnya atau PM harus perbaiki sekarang. Misalnya kerusakan pada bearing yang sewaktu-waktu bisa fail gitu. Seperti itu. Nah, asset wellness ini harus sudah disusun sebelum meeting besar lah, meeting dengan planner lah untuk diputuskan kapan sih ini akan dieksekusi gitu, karena itu berkaitan dengan mungkin resource ya, entah manpower, entah spare part dan segala macam, atau demand ada, di tanggal segitu demandnya lagi banyak, nggak mungkin di stop gitu. Seperti itu. Sebelum panjang kemana-mana, panjang lebih dalam Mas. Siap. Sebelum panjang lebih dalam, saya masih belum ngeh ini mengenai tadi menyimpulkan dari warna-warna tadi menjadi sebuah warna baru. Tadi kan dari hijau, merah, hijau, kuning menjadi warna kuning adalah disimpulkan kuning karena apa gitu maksud saya. Dengan melihat pastinya kan harus dilihat semuanya kan? Iya, betul. Harus dilihat semuanya. Nah, jadi teknologi spesialis tadi atau yang saya sebut tadi dokter tadi gitu ya. Dia kan menerima semua laporan. Lebih spesialis. Lebih spesialis, betul. Dokter lebih spesialis. Nanti di masing-masing ini kan ada yang namanya evidence atau laporan-laporan. Endwending. Oh, mana endwending? Oh ini. Misalkan ada laporan, nanti baca laporan gitu. Jadi kayak seperti halnya dokter membaca labnya gitu bahwa dia sehat atau enggak sehat. Nah, kalau lihat dari sisi warna merah, kuning, hijau ini, kita simpulkan bahwa yang paling berbahaya itu merah kan ya, gitu ya, merah, gitu ya. Bahwa merah ini yang menyumbang alarm yang paling tinggi. Artinya kan alarm kita kan sudah dihitung ya, sudah di set di awal gitu bahwa ini tuh hijau itu ketika kondisi seperti apa, kuning seperti apa, merah itu danger ketika kondisi equipment-nya sudah tanda kutip udah ada kerusakan gitu ya, udah bermasalah pada equipment tersebut. Nah, ketika pada kondisi ini maka asset wellness akan menyimpulkan bahwa kondisi equipment tersebut pada sisi operation parameter ini itu sudah sangat berbahaya gitu ya. Nah, ketika sudah sangat berbahaya maka itu akan jadi kesimpulan penyebabnya kenapa, kan ini juga sudah ada examination-nya ya, ini penyebab turunnya kenapa, misalkan kalaupun turun operation parameternya penyebabnya kenapa, dan itu harus diperbaiki gitu ya. Nah nanti maksud saya gini, ini kan yang paling jelek kondisinya adalah merah, ya. Tetapi di asset wellness adalah kuning. Oke. Berarti kan bukan kondisi terparah yang kita masukkan di asset wellness kan? Iya betul. Tapi dokter reliability spesialis tadi akan menyimpulkan bahwa dia sakitnya sakit apa gitu ya. Nah, kondisi status kuning hijau di asset wellness ini adalah menentukan kapan eksekusinya, actionnya. Jadi apakah dia dilakukan secepatnya atau dilakukan bisa nunggu PM, atau bahkan ini nggak usah dilakukan. Contohnya misalkan kalau misalkan equipment-nya itu emang sudah uzur gitu ya, sudah terus ini sudah tidak ada penggantinya nggak ada gitu ya. Ya sudah dia kondisinya tapi dia menurun gitu ya. Tapi ya sudah, kita kalau emang nggak ada lagi ya udah kita biarkan gitu ya. Itu bisa aja dihijaukan sampai biarkan gitu sampai dia rusak. Jadi apakah hijau itu bisa dilihat bahwa dia baik-baik saja, atau ya udah nunggu sampai rusak aja gitu ya. Atau bisa merah adalah tadi ya, bahwa equipment itu udah rusak, tapi kita katakan merah ketika equipment itu harus segera diperbaiki.
sekarang juga. Sekarang iya, secepatnya. Artinya meskipun tadi ada yang merah, Iya. jadi Bapak menilai itu masih bisa bertahan sehingga Iya, statusnya masih dibuat tadi Kuning, iya, misalnya. kuning. Kuning. Kuning atau bahkan bisa aja hijau gitu. Seperti halnya ada kasus vibrasinya tinggi terus gitu ya. Dia selama 5 tahun tinggi terus gitu ya. Mungkin udah karakternya ya Pak Bambang. Nah, bisa jadi emang karakternya seperti itu. itu bukannya ada di kesimpulan di teknologi examination ya, bukan di asset wellness. Iya, ada di examination kesimpulannya bahwa dia kuning, tapi kan nanti di sini bisa aja dihijaukan gitu. Karena equipment tersebut tidak perlu diperbaiki gitu, contohnya seperti itu gitu. Jadi Atau yang lain dengan cara lain ya mungkin alarmnya di set ulang, direview ulang gitu. gitu. Atau tadi misalkan ada beberapa hijau gitu ya, tapi kok rusak minggu depannya gitu ya. Nah itu juga ada juga yang tadi ya kasusnya bahwa ternyata alarmnya nggak segitu gitu ya, bahwa harus ada revisi alarm untuk lebih melihat lagi bahwa equipment itu sudah fail pada kondisi tertentu. Gitu. Oke, tadi sempat Pak Bambang menyampaikan bahwasanya ada perlu diskusi dengan si reliability antara reliability spesialis dengan Teknologi planner planner. dalam menentukan ini. Bukannya ini adalah keputusan engineering yang tidak ada hubungannya sama Planner. iya perencanaan ya. Iya, tapi gini kan tetap aja kan equipment itu mati atau hidupnya itu bergantung sama operasi juga gitu ya, ataupun resource juga gitu ya. Ketika ini dimatikan tapi resource-nya belum siap gitu ya, ya nggak masalah gitu kita ini. Tapi ada juga yang misalkan kasusnya itu merah itu kan tetap harus kita katakan ke planner bahwa ini sudah merah. Oke, saya paham. Jadi sebenarnya ini sebenarnya mutlak keputusannya reliability spesialis. Iya, betul. Namun mengenai nanti eksekusinya kapan, itu dengan melihat misalnya ketersediaan resource itu bisa saja tidak diikuti rekomendasi yang merah kuning tadi. Iya, sebenarnya harus diikuti sih ya, tapi kan kalau dari reliability harapannya adalah diikuti ya. Gitu. Sebenarnya kan di sini masih ada warna merah, kuning, hijau ya. Ini juga kita kuantifikasikan berdasarkan resikonya gitu ya. Artinya ketika hijau itu resikonya rendah gitu. Jadi laksanakan aja running aja terus gitu ya. Sampai kita menemukan indikasinya berubah gitu. Ketika indikasi berubah baru resikonya naik. Maka itu akan dijadikan kuning. Kuning itu artinya kan dia resikonya tinggi tapi nggak sampai merah gitu ya. Jadi artinya boleh ke planner silakan dilakukan di PM, tapi ketika di PM itu tidak dilaksanakan, tetap kan kita monitoring terus apakah dia ada perubahan indikator atau tidak. Ketika dia masih kuning, berarti otomatis masih bisa di PM selanjutnya. Gitu ya. Tapi ketika sudah merah, maka otomatis katakan ke planner bahwa ini sudah 2 kali PM tidak dilaksanakan, ini sudah mau ke merah, artinya dia udah sangat berbahaya. Gitu. Oke, tadi kan kembali lagi saya sampaikan tadi hijau, merah, hijau, kuning. Iya. Untuk beberapa parameter yang dilihat ya. Sebenarnya ada nggak sih satu parameter itu lebih besar nilainya dibanding parameter yang lain? Misalnya gini, apakah vibrasi tinggi lebih bisa ditolerir dibandingkan loop oil jelek? Loop oil yang lebih bagus. Ya. Saya pengen mendapat gambaran sih, apakah ini misalnya dari vibration, PD, operating parameter, infrared, NYD, ternyata yang disimpulkan adalah kuning. Padahal operating parameternya merah. Apakah saya bisa menyimpulkan bahwasanya operation parameter ini tidak terlalu dilihat dalam menentukan asset wellness dibandingkan parameter yang lain?
Anggapan saya benar atau enggak benar? Itu sih maksud saya. Sebenarnya bukan tidak terlalu dilihat ya, itu sebagai salah satu Atau pembobotannya sebenarnya sama ya. Sebenarnya kalau dilihat dari LCS-nya ada, kita melakukan LCS kan ya. LCS itu kita melakukan namanya RPN, probability number gitu ya. Jadi di situ per equipment itu beda-beda. Jadi bisa jadi vibrasi itu di equipment tersebut itu bobotnya tinggi, atau vibrasi di equipment yang lain bobotnya rendah. Itu berdasarkan prioritas number-nya. Nah, prioritas number itu salah satu unsurnya adalah resikonya tinggi atau rendah. Gitu. Jadi ketika vibrasi itu resikonya rendah di suatu equipment, bisa jadi dia perubahan status di vibrasi akan lebih rendah dibandingkan perubahan status yang lain. Gitu ya. Iya, jadi nggak selalu vibrasi itu paling tinggi gitu ya. Bisa jadi teknologi lain, misalkan pada generator itu bisa jadi vibrasi itu kesekian gitu dibandingkan dengan teknologi electrical gitu. Karena electrical efeknya langsung meledak, terbakar dan sebagainya, sementara vibrasi masih longgar gitu. Tapi lain halnya ketika misalkan di motor gitu, ataupun di turbin gitu ya. Kan beda ya, vibrasi jadi lebih tinggi prioritasnya, itu berdasarkan RPM tadi gitu ya. Nah, ini salah satunya kita contohkan bahwa di Bolen itu ada yang namanya laporan apa? MCB. Nah, ini mau ya. Oke. Ini gimana ya? Oh, hilang. Oke, mungkin untuk contoh bisa ditinggal aja dulu. Ya, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak dari Bapak-bapak yang mengikuti ini dari tempat yang lain. Cuma ngobrol ya. Beritanya. Ada pertanyaan dari Pak Hasanuddin. Apa yang disampaikan oleh Pak Bambang dan Pak Wahyu tadi, bahwa kadang kita menemukan ada defect pada bearing. Padahal dari hasil pengecekan vibrasi masih rendah dan tidak tampak ada impact. Dan begitu sebaliknya, vibrasi sudah besar namun bearingnya masih bagus. Iya. Nah, kira-kira apa tip and tricksnya? Tip and trick. Kita ada beberapa equipment yang pernah jadi seperti itu, dan salah satunya adalah tipnya adalah diperlebar ya alarmnya ya. Alarmnya. Iya betul. Kita aja untuk yang vibrasinya tinggi tapi equipmentnya bagus gitu. Makanya tadi itu yang saya bilang itu, bahwa LCS itu melekat pada equipment, bukan melekat pada seluruh equipment gitu. Jadi LCS itu kan terdiri dari apa teknologinya, bahkan apa alarmnya, di mana posisi measurement point-nya gitu ya. Nah, itu untuk yang pertama, untuk yang satu bagian ya, vibrasinya bagus tapi vibrasinya jelek tinggi, tapi kondisinya bagus, di-adjust mengenai frekuensinya. Alarmnya justru. Iya, alarmnya. Tapi yang satu sisi adalah vibrasinya rendah tapi tiba-tiba fail. Nah, ada beberapa faktor yang kenapa di capture di vibrasinya itu rendah tapi equipment-nya rusak gitu. Misalnya tidak di capture di PQ. Salah satunya adalah parameter setup-nya sudah benar atau belum. Parameter misalnya di vibrasi ya gitu. Apakah resolusinya sudah cukup bagus, frekuensi span-nya yang diambil sudah cukup untuk mengcapture masalah-masalah yang direview ulang mengenai analisis parameternya. Iya, kita juga. Atau mungkin teknologinya ditambah. Bisa jadi. Mungkin sebelum vibrasi terjadi ada potential failure di awal yang bisa mengcapture sebelum gagal gitu. Misalnya pada saat proses greasing ya, itu kan sangat riskan sekali proses greasing. Ketika kurang grease atau kelebihan grease, itu akan berdampak kerusakan yang cepat pada bearing. Jadi teknologi apa yang dipakai di awal? Mungkin ultrasound. Jadi pada saat greasing kita menggunakan ultrasound seberapa
toleransinya seberapa desibel gitu. Seperti itu. Itu Jadi, sering ya, bearing itu. Tadi untuk yang vibrasinya rendah tapi dalam tanda kutip kecolongan, itu bisa dengan mengevaluasi lagi analisis parameter dan atau kita analisa apakah potensial failure itu bisa dideteksi lebih awal menggunakan teknologi lain. Oke, siap-siap. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Hendra Darmawan. Gitu. Pertanyaannya adalah, apakah program ini bisa menentukan failure secara automation? Wah, maksudnya adalah equipment dengan pemasangan sensor dan software mungkin sehingga di sini otomatis ada langsung status equipmentnya gitu. Kalau sampai status bukan status kalau sampai status teknologi mungkin masih bisa. Contohnya misalkan temperatur sekian diplot langsung masuk ke sini langsung nilai pada temperatur itu merah kuning hijau. Atau vibrasi di tag langsung masuk ke platform langsung dapat merah kuning hijau, itu masih bisa. Tapi yang namanya dokter itu kan tidak bisa diotomasikan kan gitu. nanti harus tetap manusia berarti. Tetap dokter manusia yang bertitel dokter gitu kan, nggak bisa potensi gitu. Jadi meskipun sekarang isunya sudah ada machine learning dan sebagainya itu. Meskipun sudah ada, tapi kan machine learning itu tidak bisa menjustifikasi bahwa punya hati gitu, nggak punya perasaan. Jadi masih harus logik, gitu. Iya memang saya pernah dengar juga bahwasanya meskipun sekarang ada teknologi di mana machine learning itu terus berkembang, itu untuk tuning dari machine learning itu tetap butuh kegiatan engineering, yaitu orang untuk melihat, karena ya namanya judulnya aja machine learning ya, dia harus belajar dari orang juga. Sebenarnya kan statistik yang paling statistik. Kalau kondisinya sekarang flat, kondisi normal ya dia nggak belajar juga. Iya, contohnya tadi itu di awal itu ada pompa vertikal pump ada 3 gitu kan, tetap aja nggak bisa. Kalau pakai machine learning ya semuanya rata gitu, semuanya statusnya rata bahwa ketika parameternya tertentu itu baik-baik aja gitu. Tapi kan dengan adanya manusia, yang ujung itu dia nggak kekurangan air gitu. Butuh data statistik berapa lama, berapa banyak data untuk bisa menyimpulkan bahwa kerusakannya itu akan seperti itu. Iya. Setiap equipment itu unik ya, meskipun satu equipment di plant satu itu sama mereknya. Di plan yang lain bisa berbeda ya, gitu ya kondisinya gitu ya. Saya pernah kejadian itu. Butuh pengalaman rusak dulu. Iya. Waduh. Itu kan pengorbanan yang hanya untuk belajarnya si mesin. Iya. Di Vietnam baik-baik aja, di Sumatera kok ini nggak baik ya? Gitu. Sama loh kondisinya, maksudnya desainnya sama, semuanya sama, tapi di Vietnam bagus, di Sumatera vibrasi gitu. Oke, ini lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Pak Agustu Panjaitan. Pertanyaannya adalah, apa itu Boolean analysis? Mungkin saya garis bawahi bahwasanya Boolean ini adalah hanya sebuah tool saja. Iya, sebuah tool yang digunakan oleh bapak-bapak ini dalam melakukan tadi menyimpulkan aset balance-nya seperti apa. Iya, sebenarnya. Atau ada teman. Iya, Boolean itu metode Tiara gitu, metode Tiara. Jadi artinya kami yang punya metode gitu, sebelum adanya Boolean itu kita udah punya metode failure analysis gitu, atau reliability management gitu ya. Nah, ini diimplementasikan menjadi suatu platform itu sih gitu ya. Sebenarnya mungkin juga di dunia ini banyak platform ya, itu biasanya dari metode yang dilakukan sebelumnya gitu ya. Metode sebelumnya dilakukan, wah ini jadi bagus nih kalau jadikan platform. Jadi suatu platform mungkin namanya lain gitu. Nah, kita kalau di Tiara itu namanya Boolean ini gitu. Oke, siap. Oke, pertanyaan keempat dari Pak Dian Sumantri. Topik yang sangat menarik, izin bertanya. Yang menentukan status merah, kuning, hijau dari setiap teknologi
misalnya vibration, termografi dan lain-lain itu, apakah sistem dalam hal ini adalah ya tool yang Bapak gunakan yaitu software ini, Holland ini, atau tetap orang? Oke. Sebenarnya kita dua juga ya gitu ya. Kita juga tidak tidak membuang analisa dari teknologi spesialis gitu ya. Jadi di lapangan itu ada yang namanya teknologi spesialis. Teknologi spesialis itu mengambil data terus menyimpulkan data ini apakah merah, kuning, hijau gitu. Nah, biasanya kalau ada teknologi spesialisnya kita menggunakan teknologi spesialis. Gitu. Contohnya data yang jadi merah, kuning, hijau itu yang jadi masukan oleh ke reliability spesialis menyimpulkan bahwa equipment itu dari sisi satu teknologi itu apakah baik atau nggak baik. Tapi ada juga di beberapa tempat kita nggak ada teknologi spesialisnya. Jadi langsung contohnya misalkan thermal gun deh. Thermal gun kan nggak perlu teknologi spesialis gitu ya. Dia hanya ngambil data, hasilnya berapa temperaturnya, masukkan ke balon, lewat alarm berarti dia ada potensi berbahaya, sampai dengan lewat danger berarti dia melewati berbahaya gitu. Jadi sebenarnya kita dua-duanya bisa terjadi di balon ini. Gitu. Oke. Baik. Jadi kalau saya simpulkan sebenarnya tadi mengenai health status dari teknologi. Kalau mungkin di sini adalah teknologi examination. Teknologi status itu kalau di sistem ini itu adalah ya sebenarnya langsung dari angka yang kita input, kemudian kita tetapkan batasannya, otomatis dia nanti akan membuat merah, kuning, hijaunya gitu. Iya. Berdasarkan alarm yang bisa di awal. Iya. Kalau assemblage-nya baru ditentukan oleh keputusan bersama reliability. Jadi tetap yang menentukan equipment sehat enggak itu reliability-nya, gitu dokternya gitu. Orang. Kemudian lanjut pertanyaan Pak Firman Ramadhani terkait penyesuaian LCS dengan kondisi equipment. Apakah memiliki waktu review yang konsisten? Misal 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali? Mas Ayu? Kalau kita biasanya melakukan 6 bulan sekali ya untuk review LCS. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya kalau misalnya terlalu dekat mungkin datanya belum ada gitu. Belum ada itu. Belum banyak. Monitoringnya. Belum banyak, kan ada yang frekuensinya bulanan, ada yang 3 bulanan. Gitu. Jadi belum cukup untuk datanya itu belum cukup untuk dilakukan review level strateginya. Makanya untuk sekarang ini yang dilakukan oleh Pak Wahyu dan Pak Bambang adalah mereviewnya setiap 6 bulan sekali. Dengan pertimbangan tadi bahwasanya kemungkinan di 6 bulan ini semua teknologi PDM sudah pernah dilakukan pengukuran, dan kemungkinan juga dalam waktu 6 bulan ini ada kerusakan yang mungkin belum terpetakan dalam LCS sebelumnya. Iya, betul. Pak Agus ini komprehensif sekali ya menjelaskannya. Kayaknya makanya tugas saya adalah sebagai moderator, karena saya manajer PRM. Saya menyimpulkan doang gitu. Tapi ada beberapa tempat yang kita persempit ya. 3 bulan karena sering. Banyak yang fail. Tapi review LCS itu tidak hanya berdasarkan dari hasil condition monitoring, berdasarkan WO korektif yang dikerjakan oleh WO feedback yang dikerjakan oleh teman-teman di lapangan. Siap. Ini lanjut ke pertanyaan dari Pak Marwan. Jika tidak ada faktor lain, hanya semata-mata faktor pemakaian, bearing non-maintenance, jadi free maintenance. Berapa lama durasi bearing pompa itu bisa rusak parah kalau operasinya 24 jam non-stop? Sementara itu, 4 bulan terakhir pengukuran vibrasi overall masih sangat. Ini kayak kasusnya teman kita, Pak Anjuan itu, dia bearingnya juga free maintenance, secara desain. Iya, betul. Iya, tetap maksudnya namanya part itu kan ada gejala failure-nya gitu ya. Nah, failure-nya itu yang kita kelola gitu. Satu kan bearing itu kalau secara failure itu random failure ya dalam sisi randomnya itu karena banyak faktor yang menyebabkan kenapa dia bisa fail gitu. Entah karena proses load-nya, masangnya, penyimpanannya juga bisa. Ada yang namanya fase brandling ya.
di mana equipment itu movementnya static movement gitu ya, sehingga memberikan load yang berlebih pada satu sisi. Ketika dipasang juga akan cepat fail. Gitu. Mungkin maintenance-nya bisa free, tapi pengecekannya harusnya sih terus ya. Karena ya nggak bisa juga kalau misalkan kita buat dia diganti per beberapa bulan sekali gitu. Padahal saya juga punya pengalaman bearing itu bisa dalam manufakturnya 1 tahun sekali gitu. Tapi ini tiap bulan. Maksudnya gimana Pak? Ya maksudnya secara manufaktur dia pergantiannya tiap tahun gitu. Tiap tahun. Lifetime-nya. Iya betul, manufaktur tiap tahun. Tapi aktualnya sebulan sekali rusak gitu. Ternyata kalau dilihat itu perubahan load itu perubahan humidity karena operasi humidity pun berubah bisa gitu ya. Resonansi mungkin ya. Resonansi juga bisa ya tadi itu makanya satu equipment itu disimpan di plant satu dan plant lainnya bisa jadi beda gitu ya. Atau pada saat pengiriman peletakannya seperti apa gitu. Iya gitu. Jadi tetap maintenance-nya bisa free tapi konmonnya harus terus gitu. Oke. Sebelum sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, cuman kita harus mengulas beberapa hal lagi, yaitu mengenai challenge dalam menentukan atau dalam pengelolaan aset berbasis multi teknologi ini seperti apa? Challenge. Ya mungkin kita nggak usah cerita yang belum pernah kita alami, tentunya agak susah. Yeah. Yang dialami oleh Bapak berdua ini aja lah. Mas Wahyu, silakan. Challenge-nya cukup lumayan ya gitu karena ini juga kok jadi saya yang ngomong. Iya. Karena menurut saya sih ini baru ya beberapa tahun terakhir ya gitu. Sementara dulu itu bahkan teknologi vibrasi itu kan baru diperkenalkan sekitar awal tahun 2000-an ya gitu. Baru mendunia gitu ya. Mendunia pakai vibrasi. Teknologi electrical itu baru tahun 2010-an baru mendunia. Gitu. Jadi efeknya seperti apa? Efeknya adalah kompetensi di bidang teknologi masing-masing teknologi itu yang jadi challenge buat kami. Salah satunya kompetensi. Salah satunya kompetensi gitu. Jadi suatu dokter itu kan pasti harus diberikan data yang akurat, kesimpulan yang akurat gitu ya terhadap satu teknologi dulu, baru dia bahkan menyimpulkan secara overall dengan tepat gitu ya. Nah, yang jadi hambatan adalah ketika inputan kepada reliability spesialis ini kurang tepat sehingga kesimpulannya juga nggak tepat gitu. Contoh misalkan ini ada vibrasi tinggi, harusnya penyebabnya adalah gearbox dikatakan bearing, gitu ya, contohnya seperti itu. Gearbox itu maksudnya gearnya misalkan yang sudah ada defect dikatakan bearing. Dikatakan bearing, examination-nya adalah kerusakan defect pada bearing gitu sehingga di rekomendasinya ganti bearing, padahal yang rusak adalah gearnya seperti itu. Nah yang jadi challenge adalah bahwa satu reliability spesialis itu memegang banyak equipment, banyak teknologi gitu ya. Jadi itu yang jadi hambatan mungkin perlu diperbanyak. Ya, isunya ada dua. Kita memperbanyak kompetensi di teknologi spesialis atau kita memperbanyak dan juga bisa sih. Nggak, maksudnya kalau misalnya teknologi spesialisnya sudah pada bagus, otomatis kan dokter dengan mudah menyimpulkan equipment itu baik atau enggak gitu ya. Atau gini, banyak tapi satu teknologi kan beda. Betul. Atau sebenarnya yang jadi challenge kalau dia ceritanya Pak Bambang adalah ketersediaan data dari masing-masing teknologi. Artinya bisa jadi adalah saya ngomong Pak. Ini kan lebih tahu dari kita, kenapa ya? Jadinya kan PRM manager. Jadi kan kalau misalnya di sana ada banyak teknologi, secara tadi kan di depan sudah ada pemetaan melalui life cycle strategi, ya betul. Di situ ada banyak teknologi,
teknologi, tetapi wah, kita budgetnya terbatas mas untuk investasi. Iya, betul. Itu sering ya, saja sering. gitu. Berarti kan selain dari kompetensi ada teknologi juga. Iya. Teknologinya harus ada juga. Gitu. Iya. Kemudian yang saya lihat adalah ini tadi kan hubungannya sama Bisnis proses, Iya, bisnis proses benar Bisnis sekali. prosesnya manajemen melihat ini investasi ke sini belum terlalu urgent untuk dilakukan, Iya. misalnya seperti itu. Betul. Atau bahkan ya komunikasi tadi, semisal aja tadi kan berarti ada proses transaksi informasi kan dari Lapangan. Dari data kolektor ke teknologi misalnya, execution, kemudian ke teknologi spesialis, kemudian ke reliability spesialis. spesialis. Memang harus ditransaksikan, gitu. Tidak hanya gimana ya? Tidak hanya laporan itu dibuat kemudian suruh baca. Memang harus ditransaksikan. Gitu. Saya Ngobrol. ngobrol gitu. Kita itu sering kehabisan pulsa karena sering ngobrol. Sering ngobrol. Ternyata yang di lapangan pakai provider apa, kita pakai provider apa. Iya, gitu ya. beda provider juga. Kirain buat ini data nonton YouTube. Di lapangan rata-rata nggak ada sinyal nih, sinyal internet itu kan sulit ya. Jadi ini curhat. Jadi ya pakai. Jangan segitunya lah. Kalau ngasih feedback WA suka lama ya gimana? Telepon gitu. Oke. Telepon. Jadi tadi berarti sedikit kesimpulan di sini jalannya ada beberapa. Satu adalah tadi kompetensi ya. Iya. Kompetensi, kedua adalah teknologi. Yang ketiga adalah bisnis proses. ada. Gitu. Harus ada. Oke, Iya. siap. Terus sebenarnya sih kan dari reliability specialist pun bukan hanya mengelola equipment itu berdasarkan teknologi ya gitu. Kita juga mengelola berdasarkan historikalnya. Seperti apa? Misalkan suatu equipment yang vibrasinya seperti ini gitu ya. Ini mirip-mirip dengan yang sebelumnya terjadi gitu ya. Iya, sebelum terjadi gitu ya. Mungkin kalau misalkan apa ya, data kolektornya itu baru gitu dikatakan ini kerusakan bearing, bearing. Padahal kalau di board itu sudah ada historicalnya bahwa ketika equipment ini dengan pola seperti itu belum tentu bearing juga. Bearing ini adalah ini gitu, misalkan unbalance apa atau resonan. Itu berarti bisa dimasukkan ke challenge atau tantangan dalam sisi kompetensi tadi. Betul, kompetensi. Nah, jadi sebenarnya sih si challenge kompetensi yang untuk yang tadi itu bisa di backup dengan bolan ini, karena bolan ini kan bisa merekap semua data yang pernah ada, atau bahkan success story ya gitu. Ketika equipment dari hijau-hijau merah tiba-tiba jadi hijau, berarti ada kesuksesan dalam merubah equipment dari merah ke hijau. Nah, success story itu ada di rekaman bolan ini, record gitu. Di bolan ini juga kita bisa tahu ya, misalnya saat ini hijau gitu, tiba-tiba merah gitu. Berarti kan ada sesuatu monitoring yang salah di situ. Yang baru ketahuan pas terlewat gitu ya. Ini jadi analisa kita ya gitu ya. Ini kok jadi maksudnya itu analisa bakal lebih dalam gitu. Kok kenapa ya jadi hijau dari ke merah gitu? Apakah durasinya yang terlalu lama ataukah ada sisi failure lain yang tidak kedetek, terus dia memberikan secondary damage ke vibrasi misalkan seperti itu gitu ya. Jadi misalkan ada rusak di electrical, terus baru memberikan efek ke vibration, tiba-tiba vibrasinya tinggi. Iya, padahal kerusakan pada komponen itu tidak tiba-tiba langsung merah ya, tapi berproses ya dan memberikan simptom kepada kita gitu. Oke, siap. Mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Pak Anggit Pramigianto. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membuat prioritas yang tepat terhadap pemilihan teknologi yang ada untuk menunjang operasional sebuah aset? Oke, sebenarnya di sini tuh bisa dilihat ya, tadi saya juga ini agak kesulitan membuat ini. Namanya ada LCS. Atau bisa diceritakan aja. Oke, kita penentuannya berdasarkan LCS report gitu. Kan tadi kita di awal menentukan satu plan, LCS satu plannya gitu ya. Terdiri dari semua equipment, tiap equipment itu kita analisa failure-nya apa, teknologinya apa,
sampai dengan pengelolaan filenya pakai apa itu? Iya, tasnya apa? Iya, tasnya apa gitu ya. Itu berdasarkan Teknologinya apa gitu ya. iya betul. Berdasarkan ada namanya RPM tadi ya, Reliability Risk Priority Number gitu ya, risk priority number. Nah, yang kami lakukan adalah meranking, ya betul. Meranking RPM tersebut mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Yang paling tinggi itu nanti kita katakan misalkan 50% atau 30%, yang paling tinggi itu kita keluarkan dari bulan, terus kita datakan teknologi apa sih yang masuk di situ. Nah, RPN itu ya perkalian antara capability, kemudian severity, ya tingkat keparahannya, kemudian resikonya, keseringannya terjadi. Gitu sih. Dan bagaimana pembobotannya ya itu bisa diskusi gitu. Nanti mungkin juga yang paling ternyata yang membuat plan itu rusak gitu langsung mati itu yang mana sih teknologinya gitu. Jadi ini seharusnya di drive-nya dari pemetaan LCS tadi, iya betul. Bisa jadi yang sering di lapangan itu kan vibrasi. Bisa jadi suatu plan itu butuh vibrasinya. Iya, saya juga heran ya, Pak. Tiap rata-rata yang saya temui ya, mungkin ada di tempat lain yang tidak seperti yang saya temui. Gitu. Dimana investasi teknologi BDN yang ada itu selalu vibrasi. Dari vibrasi. Berarti sangat hebat sekali vibrasi. Mulai dari single channel, dual channel, sampai dengan multi channel, semuanya vibrasi. Iya, padahal ya mungkin yang juga jadi pertanyaan kan sebenarnya, biasanya kan umumnya kalau rotating equipment kan ada driver sama driven ya. Iya. Driver ini mostly adalah motor. Iya betul. Harusnya teknologi di bidang elektrikal kan lebih banyak. Iya, jadi sesuatu yang harus diprioritaskan juga. Iya. Nah itu juga daripada vibration. Iya betul. Ternyata kita juga setelah kita bikin RPM tadi, ternyata di motor itu yang utama bukan vibrasi gitu ya, kan termografi ataupun PD gitu atau MCSA yang paling karena ya itu. Kalau di motor hanya bearing yang bisa di-capture dengan vibrasi, structural looseness. Gitu. Iya, bahkan bearing itu kan jarang juga kalau di motor. Maksudnya keseringan kerusakan itu lebih banyaknya pada rotating equipment, drivernya, karena loadnya itu kecil gitu, maksudnya berkurang dibandingkan dengan drivernya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Agusto Panjaitan lagi. Ada pengalaman unik nih dari beliau. Tiba-tiba stuck, saya kurang tahu ini equipmentnya apa ya, mungkin sebuah motor atau pompa seperti itu tiba-tiba stuck. Kemudian bearing lubrikannya rusak, sementara condition monitoring pada bearing unit rutin dilakukan dan tidak ada finding. Kira-kira bagaimana Pak? Suatu motor ya? Bearing lubrication. Mungkin kalau dirangkum di sini adalah tiba-tiba stuck aja lah gitu, di bearingnya rusak gitu, padahal sebelumnya dilakukan monitoring entah itu vibration atau teknologi lainnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Itu pernah sih saya juga kejadiannya kayak gitu ya, tiba-tiba ini pengalaman saya ya gitu ya. Ya mungkin bisa jadi beda, tapi ini berdasarkan pengalaman. Iya, berdasarkan pengalaman ya gitu ya. Ya itu kalau misalkan di bearing stuck itu penyebabnya apa dulu gitu ya, karena yang pertama bisa jadi ada kotoran masuk, ada kontaminasi di oil gitu ya. Atau bahkan bearingnya sudah rusak tapi tidak terdeteksi gitu ya. Iya, ini tadi dapat tambahan informasi di motor listrik. Di motor listrik, ya. Iya, biasanya seperti saya juga pernah motor listrik cuma vertikal tiba-tiba stuck. Dulu pengalaman saya ketika itu adalah kondisi bearingnya itu sudah rusak, kayak seperti hal yang pertama tadi, sudah rusak tapi di vibrasinya tidak terdeteksi gitu ya. Nah, bisa jadi dua hal gitu. Pertama, apakah parameternya itu sudah tepat untuk mendeteksi kondisi bearing di motor tersebut gitu ya.
Tekan seperti apakah? yang sebelumnya diceritakan tadi ya. Iya betul, maknya Apakah udah pas. ini analisis parameternya memang yang paling optimum, kemudian apakah teknologi yang diaplikasikan ada yang lain yang mungkin bisa meng-capture lebih awal gitu ya. Iya betul seperti itu gitu ya. Dan kalau dulu waktu pengalaman saya itu yang memang bearingnya sudah haus, tapinya itu kita dulu itu menggunakan general method gitu. Jadi untuk motor satu dengan motor yang lain ya udah disamain aja gitu. Padahal ternyata kondisinya berbeda, bearingnya pun berbeda, iya parameternya pun berbeda. Gitu. Bisa juga kontaminasi pada lubrikasinya. Iya. Ada partikel asing masuk sehingga menyebabkan dia kegencet si ball bearing gitu ya. Iya, tapi kan habis itu kan ada kerusakan. Iya, kerusakan kerusakan di dalamnya ya gitu ya. Oke. Sampai dia stuck. Nggak mungkin kalau misalkan semua dimensinya masih oke, terus stuck gitu. Iya. Ini juga ada komen nih dari Pak Hasna. Sepertinya kalau sebatas angka amplitude tinggi atau tidaknya, menurut beliau ini masih bisa untuk dilakukan sesuatu secara otomatis ya. Memang kalau bikin trending, jadi dia alert atau normal gitu, mungkin ya kondisinya seperti itu. Hanya melihat pada nilai yang terbaca, nilai yang terbaca. Kemudian beliau juga bertanya di sini, apakah pernah mungkin menemukan alat vibrasi yang sangat canggih yang intinya itu bisa mengeluarkan analisa dan rekomendasi? Ada nggak? Aku jawab yang pertama dulu ya, gini. Boleh. Kalau dari sisi PDM itu sebenarnya ada dua, data kuantifikasi, data kualifikasi. Data kuantifikasi itu data yang menunjukkan angka-angka. Contoh overall itu kan angka ya, 1, 2, 3, 4, sampai 10 gitu ya. Tapi data kualifikasi adalah data spektrum. Kita kan nggak bisa melihat bahwa itu ada angkanya gitu ya. Contohnya looseness itu kan kalau dari sisi vibrasi rendah, 2 mm per second, 3 mm per second gitu ya. Tapi dia looseness itu menyebabkan apa? Banyak gitu ya. Bearingnya ntar jadi rusak, padahal looseness-nya di kakinya ya gitu. Tapi kan efeknya banyak ya, anbalan juga terjadi, bearingnya cepat rusak gitu ya. Atau bahkan ke elektrikanya pun bisa rusak gitu. Jadi memang tidak hanya dilihat dari nilainya, tapi polanya juga gitu. Kadang kalau masalah bearing itu, kalau ternyata cage-nya yang rusak gitu ya, itu amplitude-nya kecil gitu. Tapi dia muncul cage frekuensi atau fundamental frekuensi, itu akan muncul dan polanya berbeda-beda. Bisa saja ada amplitude modulation dan segala macamnya. Ada impact ya, ada harmonik dan segala macamnya. Mungkin bisa disambung, kira-kira ada nggak alat vibration ini disebutkan di sini yang bisa langsung ya beberapa alat mungkin ada ya gitu, tapi ke arah probability-nya anbalan, probability-nya looseness, probability. Ada beberapa brand yang mengeluarkan seri analyzer yang bisa ada fitur itu. Ada fitur itu. Tapi tetap ya kalau menurut saya itu walaupun ada fitur itu tetap manusia ada berperan penting dalam melakukan analisa dan justifikasi. Mungkin ya sebenarnya itu memperkecil resiko salahnya sih. Tapi tetap harus manusia ya. Tetap harus manusia. Kalau misalkan ingin lebih reliability-nya lebih bagus lagi, ya tetap manusia menentukan gitu. Karena diberikan ke otomatis gitu kan, kita kayak memberikan anak ke orang lain gitu ya. Atau nanti kalau otomatis mas yang ngerjain apa gitu? Mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Oh, siap. Ini ada pertanyaan atau pernyataan menyambung dari yang sebelumnya, yaitu dari Pak Nurdianto. Bahwasanya tadi kan ada cerita bahwasanya yang bearing free maintenance tadi itu ya yang lubrikasi bawaannya adalah grease. Jika pada saat operasional unit terjadi kebocoran oli, yang oli tersebut menggenangi bearing housing dari bearing free maintenance tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah efek yang bisa terjadi dengan bearing tersebut yang semula lubrikasinya menggunakan grease
menjadi grease yang encer. terkena kontaminasi dari oli. Efeknya itu Apakah itu yang mungkin Kalau membuat bisa membuat kerusakannya jadi lebih? Nah, oke. Coba saya jawab ya. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukannya gitu ya, otomatis akan merubah propertisnya gitu ya. Entah adesifnya dan segala macam, sehingga yang hal itu akan menyebabkan si grease itu fungsi sebagai bantalannya itu berkurang gitu. Berkurang. Kalau saya pernah ke pengalaman itu temperatur ruangannya itu cukup tinggi gitu ya. Jadi grease bearing dengan lubrikasi grease-nya itu cepat meleleh. Cepat meleleh. Jadi ada kan grease itu ada sisi lilinnya kalau nggak salah ya. Terus ada bagian yang pelumasnya gitu ya. Nah, itu bagian yang lilinnya meleleh, tinggal sisinya pelumasnya juga ikut meleleh akhirnya gitu ya. Karena di dalamnya jadi kosong gitu. Nah, ya yang seperti itulah yang bisa ya tadi disebut sama Mas Wahyu ya. Kalau misalkan sudah berubah propertisnya akan berubah juga peruntukannya gitu. Itu pengalamanku pernah. Itu saya belajar dari Mas Agus. Ya, ini kita nggak terasa ngobrol-ngobrol sudah setengah 4 ceritanya. Waduh. Jadi mungkin ngobrol dibayar gitu. Ya. Ngobrol. Jadi mungkin kita nggak bisa mohon maaf ya, mungkin kita nggak bisa mencakup semua yang seharusnya kita bahas dengan detail gitu. Tetapi sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini dan diikuti secara interaktif oleh bapak-bapak yang ada di tempat lain, kemudian ini bisa menjadi manfaat yang besar buat kita semua. Amin. Dari obrolan kita siang ini dengan tema manajemen aset dengan menggunakan multi teknologi, beberapa hal bisa disimpulkan di sini. Tujuannya adalah untuk melihat kondisi aset, kemudian bisa diputuskan apa yang harus dilakukan terhadap aset tersebut. Apakah ya ini kondisinya baik-baik saja sehingga kamu tidak perlu melakukan apapun pada aset ini. Ini kondisinya kurang baik, mungkin bisa dioperasikan saat ini, kemudian harus dilakukan tindakan pada kesempatan overhaul berikutnya. Tetap dimonitor ya. Tetap dimonitor. Bahkan monitornya lebih kencang lagi gitu ya. Okay. Bahkan ya kuning itu yang tadi ya saya belum sampaikan bahwa ketika kuning itu bisa dilakukan di PM selanjutnya, tapi harus dikontrol lebih. Betul, dimonitor lebih sering gitu, karena dikhawatirkan di tengah jalan iya itu naik gitu. Kemudian adalah kondisi merah di mana ya ini harapannya diprioritaskan untuk dilakukan tindakan sekarang ini juga. Itu kesimpulan pertama mengenai tujuan dari manajemen aset menggunakan multi teknologi. Oh ya, bapak-bapak yang sudah join di interaktif ini dimohon untuk ngisi absen ya buat database kami. Saya akan lanjutkan ke kesimpulan berikutnya. Jadi challenge atau tantangan yang mungkin bisa diselesaikan dengan meningkatkan beberapa hal di sini dalam menentukan kesehatan aset atau pengelolaan aset dengan berbasis multi teknologi adalah satu, kita pastinya harus punya teknologi pasti harus punya, kemudian kompetensi. Teknologi gampang untuk memilikinya, tinggal beli. Kompetensi beli di bawah sini. Kita nggak boleh menyebut sponsor ya. Teknologi gampang untuk mengadakannya, tinggal beli. Tapi yang keduanya adalah kompetensi, mungkin lebih susah untuk mengadakannya. Bisa membayar orang untuk dengan kita, tetapi belum tentu kompetensinya sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi ini biasanya prosesnya agak lama. Yang terakhir adalah tentang bisnis proses. Jadi kita harus mengevaluasi alur daripada cara kerja kita, alur informasinya seperti apa, sehingga
nantinya di akhir bisa didapatkan kesimpulan dan keputusan yang tepat seperti itu. Itu mungkin yang bisa kita obrolkan hari ini, Bapak-bapak yang ada di sini, Bapak Bambang, Pak Wahyu, selaku perwakilan dari TRM, kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mengikuti dari tempat yang lain. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan buat Anda dari kami. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum dibahas atau dibahas tadi, mungkin bisa disampaikan offline nanti via email seperti itu ke kami. Itu saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-bapak.